Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Sahabatku, khususnya generasi Z yang Allah siapkan menjadi pemimpin di masa depan, bayangkan dunia kerja 10 tahun dari sekarang bukan lagi tentang seragam kantor dan jam 9 ke jam 5. Kita akan memasuki era ekonomi kecerdasan buatan, mata uang kripto, dan investasi digital yang bergerak dalam hitungan detik. Pertanyaannya, siapakah kita secara mental, profesional, dan yang paling penting secara spiritual? Mari kita berdialog tentang fikih ekonomi digital dan masa depan pekerjaan, bagaimana menjadi muslim yang tidak hanya melek teknologi tetapi juga melek hukum Allah di tengah perubahan yang begitu cepat. Yang pertama, kita akan memahami fikih muamalah kontemporer. Saat melihat grafik kripto naik turun atau ditawarin investasi dengan iming-iming untung besar, pertanyaan pertama muslim sejati adalah, itu halal atau haram? Namun fikih muamalah tidak sesederhana membaca tabel hukum di Google. Jika hanya menghafal kripto haram tanpa memahami ilat atau alasan di balik hukum, maka kita akan tersesat ketika muncul instrumen baru. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya halal itu jelas dan haram itu jelas. Di antara keduanya ada perkara syubhat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di era digital perkara syubhat bermunculan setiap hari. Kita perlu memahami prinsip besar. Prinsip besar tersebut adalah gharar atau ketidakjelasan, maisir atau perjudian, dan riba. Dengan pemahaman ini, kita bisa menganalisis sendiri apakah transaksi kita mengandung unsur-unsur tersebut. Bekal pertama adalah menjadi muslim yang mutafaqih atau memahami ilmu secara mendalam. Yang kedua yaitu ekonomi profesi dalam Islam. Di era ekonomi gig, kita akan menjadi brand sendiri seperti content creator, freelance, dropshipper. Ujian terbesar ada pada integritas. Mudah menerima endorse produk asal bayar besar, tetapi ingat firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 70. Bertawakallah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Kata-kata kita di media sosial akan dimintai pertanggungjawaban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencintai jika seseorang bekerja dan mengerjakan dengan itqan atau profesi dan sempurna. Hadis riwayat Tabrani. Kejujuran dan transparansi adalah modal utama. Keberkahan lebih berharga daripada keuntungan sesaat. Selanjutnya yang ketiga yaitu kemandirian ekonomi. Kita generasi yang harus mandiri, tidak bisa lagi mengandalkan menjadi pegawai sampai pensiun. Semangat kewirausahaan dalam Islam sangat relevan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pengusaha sukses bergelar Al-Amin, dan Siti Khadijah juga pengusaha besar. Allah berfirman dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10 yang artinya, apabila sholat telah dilaksanakan, bertebaranlah di bumi, carilah karunia Allah. Perintah ini adalah panggilan untuk produktif, kreatif, dan inovatif. Dengan usaha sendiri, sekecil apapun, kita ciptakan ekosistem yang lebih islami, menerapkan bagi hasil, memastikan rantai pasok halal, dan membayar karyawan dengan adil sebelum keringat mereka kering. Sebagai penutup, sahabatku, kita akan memasuki dunia yang belum pernah dimasuki generasi sebelumnya. Namun, Allah tidak pernah memberi
membebani seseorang melampaui kesanggupannya. Jadilah muslim yang paham fikih agar tidak tersesat di rimba transaksi digital. Jadilah profesional berintegritas agar karya menjadi amal jariah. Jadilah pribadi mandiri agar bisa memberi bukan hanya menerima. Mari kita berdoa, ya Allah, berkahi usaha kami, mudahkanlah jalan mencari rezeki halal, dan jadikan kami generasi yang kaya materi serta keberkahan. Karena kesuksesan sejati bukan dari saldo rekening, melainkan seberapa besar manfaat kita bagi umat. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Cukup sekian. Jika ada salah kata atau penyampaian, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.